Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini nih, kita mau bahas sesuatu yang, kayaknya hampir semua orang tua pernah deh ngalamin. Apa tuh? Momen ketika emosi kita sebagai orang tua tiba-tiba meledak, terus setelahnya kita nyesel dan mikir, kenapa tadi saya gitu ya? Rasanya familiar kan? Wah, familiar banget. Dan seringnya itu pemicunya apa ya? Bukan cuma soal si anak lagi ngapain saat itu aja kan? Ada lapisan lain di baliknya gitu. Tepat sekali. Nah, sumber kita kali ini bab 2 dari buku Raising Good Humans. Judulnya menarik, Menjinakkan Pemicu Anda. Menjinakkan ya. Iya, jadi misi kita nih, pengen cari tahu kenapa sih kita gampang banget kepancing emosi, terus apa yang terjadi di dalam diri kita, dan yang paling penting, gimana caranya biar bisa merespons lebih sadar, lebih tenang gitu bukan cuma reaksi otomatis. Oke, oke. Ada kutipan kunci dari Dan Siegel di bab ini yang, wah, kena banget rasanya. Yang mana tuh? Saya juga baca. Yang soal pemahaman diri itu ya? Nah, iya, Siegel bilang, prediktor terbaik kesejahteraan seorang anak adalah pemahaman diri orang tuanya. Dalam ya artinya. Banget. Jadi seberapa kita kenal diri sendiri itu ternyata ngaruh langsung ke anak kita gitu ya intinya. Betul. Oke deh, mari kita mulai kupas nih. Kenapa sih kita gampang banget panas? Buku ini pakai istilah barang bawaan orang tua. Maksudnya apa tuh ya? Itu metafora yang bagus sih. Jadi pas kita jadi orang tua, itu seringkali kayak mengaktifkan lagi rekaman masa lalu kita. Gimana kita dulu diasuh, hubungan kita sama orang tua kita sendiri. Oh, Nah, pengalaman-pengalaman itu, sadar atau nggak sadar, membentuk semacam program gitu di dalam diri kita. Mungkin ada isu yang belum selesai misalnya. Dulu waktu kecil ngerasa nggak didengerin. iya ya. Nggak tertulis, emosi tertentu nggak boleh ditunjukin. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa kepanggil lagi pas kita interaksi sama anak kita sekarang. Jadi, reaksi kita ke anak sekarang itu bisa jadi sebenarnya gema dari masa lalu kita, gitu. Jangan-jangan bukan salah anaknya ya? Seringkali begitu. Penulis buku ini, Hunter Clark Shields, cerita pengalaman pribadinya. Dia sadar kalau marahnya ke putrinya itu sering kepicu rasa nggak didengerin yang sama persis kayak yang dia rasain waktu kecil. Wow. Jadi, ya itu tadi, bukan cuma perilaku anaknya yang jadi soal, tapi gimana perilaku itu nyentuh luka atau pola lama kita. Ada kutipan lagi nih di buku ini yang bikin saya agak nyengir tapi mikir juga. Katanya, ingin pertumbuhan pribadi yang dahsyat, 6 bulan sama anak prasekolah bisa lebih efektif daripada bertahun-tahun meditasi di puncak gunung. Iya, bener juga ya. Anak-anak ini kayaknya punya radar khusus gitu ya, buat nemuin tombol-tombol emosi kita yang paling sensitif. Iya kan? Kayak sengaja gitu kadang. Bisa dibilang gitu, mereka itu secara nggak sengaja nyorot area di diri kita yang butuh perhatian. Atau mungkin butuh penyembuhan. Dan disinilah pentingnya self-understanding, pemahaman diri yang disebut Siegel tadi. Oke. Begitu kita mulai sadar, oh saya marah bukan cuma karena anak saya lama pakai sepatu, tapi ini tuh nyenggol rasa cemas saya soal telat yang akarnya dari pengalaman masa kecil. Nah, kesadaran itu ngasih jeda. Jeda buat nggak langsung meledak gitu. Betul, jeda buat nggak otomatis ngulang pola lama. Jeda buat milih respons yang beda, bukan sekedar copy-paste cara kita dulu diperlakukan. Jadi kita bisa mutus rantai barang bawaan emosional ini ya biar nggak nurun ke anak. Tepat sekali, kesadaran itu ngasih kita pilihan. Makanya buku ini nyaranin latihan refleksi bagaimana Anda diasuh. Tujuannya bukan nyalahin orang tua kita ya, tapi biar kita lebih jelas aja. Pola apa sih yang saya bawa? Gimana itu ngaruh ke cara saya ngasuh sekarang? Oke. Jadi langkah pertamanya itu kenalan sama hantu masa lalu yang mungkin suka ikut campur ya. Nah, ngomongin reaksi nih. Yang paling sering disesali kan biasanya marah sampai teriak. Kita bedah soal ini yuk. Boleh, marah itu kan emosi yang kuat ya, tapi penting nih dipahami, marah itu seringnya kayak puncak gunung es, emosi sekunder gitu. Maksudnya gimana tuh emosi sekunder? Jadi, di bawah permukaan rasa marah itu bisa jadi ada rasa takut, sedih, capek banget, malu, frustrasi, atau ngerasa nggak berdaya. Macam-macam. Marahnya sendiri sih nggak selalu buruk ya. Secara evolusi kan fungsinya dorong kita buat ngatasin hambatan. Tapi seringnya malah bikin masalah baru ya kalau udah meledak. Nah, itu dia. Karena marah itu punya yang namanya periode refraktori. Istilah buat rentang waktu setelah kita marah, di mana persepsi kita tuh jadi sempit.
Kita jadi susah lihat sisi baik orang, gampang nyalahin, susah empati. Oh, jadi kayak pakai kacamata kuda gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ditambah lagi kadang ada keyakinan-keyakinan bawah sadar kita. Misalnya, anak baik itu harus nurut. Atau saya harus bisa ngontrol anak saya. Nah, keyakinan ini bisa jadi pemicu otomatis tanpa kita sadar. Makanya, mindfulness yang dibahas di bab sebelumnya bantu banget buat nyadarin pikiran-pikiran ini. Oke. Terus soal berteriak. Kayaknya ini senjata pamungkas banyak orang tua ya, kalau udah mentok. Tapi efektif nggak sih sebenarnya? Nah, ini mungkin salah satu momen penting dari bab ini. Berteriak ke anak itu ternyata, ya, tidak efektif, malah kontraproduktif. Kontraproduktif? Gimana tuh? Gini, waktu kita teriak, itu langsung aktifin respons stres, fight, flight, freeze di otak anak. Otak mereka langsung masuk mode bertahan hidup. Akibatnya apa? Bagian otak yang fungsinya buat belajar, mikir rasional, proses informasi, itu malah jadi mati sementara, kayak ngeheng gitu. Astaga. Jadi niat kita mungkin biar anak belajar atau paham, tapi teriakan kita malah nutup pintu buat dia belajar itu sendiri. Persis. Mereka mungkin jadi nurut, tapi karena takut, bukan karena paham atau belajar ngatur emosi. Jangka panjangnya, kebiasaan teriak ini bisa ngerusak rasa aman dalam hubungan, ngajarin anak kalau agresif verbal itu cara nyelesain masalah, dan bisa ngerusak harga diri mereka juga. Waduh, serem juga ya dampaknya. Ini bukan berarti kita harus jadi orang tua sempurna yang nggak pernah teriak sama sekali. Sesekali kepleset itu manusiawi banget kok. Tujuannya lebih ke mengurangi frekuensi, pelan-pelan, sambil bangun kesadaran. Oke, dicatat. Jadi pesannya jelas ya, kenali barang bawaan, pahami kalau teriak itu lebih banyak ruginya. Sekarang gimana caranya biar kita lebih jeli nih, ngenalin tombol-tombol spesifik yang suka bikin kita kepicu? Bab 2 ini ngajak kita jadi detektif buat diri sendiri gitu. Coba deh mulai perhatiin, situasi kayak gimana sih yang paling sering bikin Anda naik pitam? Pas ngerasa nggak didengerin, atau pas ngerasa kehilangan kendali, pas ngerasa nggak dihargai, atau sesimpel, pas lagi capek atau lapar. Iya juga ya, faktor fisik ngaruh banget kadang. Banget. Terus kenali juga reaksi khas Anda pas kepancing, cenderung nyalain orang, atau malah diam menarik diri, atau nyindir. Nah, buku ini ada latihan praktisnya kan ya? Lacak pemicu Anda. Kedengarannya kayak PR, tapi kayaknya berguna banget. Betul. Idenya gini, coba deh selama seminggu, tiap kali Anda teriak atau hampir teriak, coba jeda sebentar. Kalau nggak bisa pas lagi kejadian, ya setelahnya. Terus catat, apa sih yang barusan terjadi? Itu pemicu permukaan. Siapa targetnya? Terus, yang sebenarnya Anda rasain di balik marah itu apa? Ini pemicu dalamnya. Mungkin takut, capek, kecewa. Ada faktor fisik nggak? Lapar, kurang tidur? Oke, dicatat semua ya. Iya. Dan terakhir, coba pikirin satu aja hal yang kira-kira bisa dicoba beda lain kali. Tujuannya bukan buat ngehakimi diri ya, tapi buat ngumpulin data. Biar kelihatan polanya, oh ternyata saya paling gampang marah tuh jam segini nih, pas energi udah habis. Nah, ngenalin pola ini kuncinya. Menarik banget. Jadi detektif emosi diri sendiri ya. Oke, setelah kita mulai kenal polanya, apa nih strategi praktisnya buat mulai jinakin reaksi kita? Terutama pas momen panasnya datang. Ada 2 lapis strategi nih. Pertama, yang sifatnya kayak fondasi jangka panjang. Kurangi level stres secara umum. Ini nyambung ke konsep self-care yang sering disalahpahami. Dianggap egois gitu ya? Nah, iya. Padahal buat orang tua, ngerawat diri tuh cukup tidur, makan teratur, cari dukungan sosial, gerak badan, itu bukan kemewahan. Itu kebutuhan dasar, biar sumbu emosi kita nggak pendek-pendek amat. Oke, itu pencegahannya ya. Terus, pas udah di ambang ledakan nih, udah panas banget. Buku ini kan nawarin beberapa alat pendingin cepet. Gimana cara pakainya biar efektif, nggak cuma tahu teori aja. Kuncinya sih, pilih beberapa yang paling mungkin Anda lakuin, terus dilatih. Buku ini ngelompokin beberapa cara. Anggap aja kayak toolkit darurat gitu. Pertama, ada strategi pelepasan fisik segera. Oh, fisik ya. Gimana tuh contohnya? Contoh paling jelas, menjauh, step away. Kalau anak udah aman posisinya, coba deh pindah ruangan sebentar. Ambil napas di balkon kayak contoh penulis. Atau ke kamar mandi. Itu ngasih jeda krusial banget antara stimulus sama respons kita. Oke, menjauh. Selain itu, ada lagi yang fisik? Ada.
Ini mungkin kedengeran agak aneh ya, tapi sangat direkomendasiin. Goyangkan tubuh, shake it out. Goyangin badan, serius. Serius, beneran goyangin tangan, kaki, seluruh badan. Kayak anjing habis mandi gitu ngeringin badan. Ini bukan main-main loh. Ini cara biologis buat ngelepasin energi stres, kortisol, adrenalin yang numpuk di sistem saraf. Coba aja deh, mungkin awalnya canggung, tapi efeknya kerasa. Oke, goyangkan tubuh. Dicatat, selain fisik ada strategi mentalnya nggak? Ada dong, ini kelompok kedua, mengubah narasi internal. Salah satunya menenangkan diri dengan kata-kata, talk yourself down. Pas lagi panas tuh, coba ngomong dalam hati kalimat penenang kayak, ini bukan darurat, saya bisa kok nanganin ini. Anak saya lagi kesulitan, bukan sengaja nyusahin saya. Oh, jadi kayak afirmasi gitu ya? Mirip, kata-kata ini bantu ngaktifin lagi korteks prefrontal kita, bagian otak rasional yang suka dibajak sama amarah. Bisa juga siapin mantra pribadi yang singkat aja. Misalnya, pilih sabar atau ini bakal berlalu. Ulangin terus dalam hati. Jadi kita kayak memprogram ulang pikiran kita di tengah badai gitu ya, biar nggak kebawa arus. Tepat. Terus ada kelompok ketiga, menurunkan aktivitas sistem saraf secara langsung. Yang paling klasik tapi ampuh banget, bernafas. Breathe. Ini sering dengar nih, tarik napas dalam. Iya, tapi nggak cuma sekedar tarik napas, hembuskan pelan-pelan, lebih panjang dari tarikannya, ini ngirim sinyal aman ke otak. Buku ini nyaranin teknik spesifik kayak 5-8 breathing. Tarik 5 hitungan, hembus 8 hitungan. Coba deh, beda rasanya. Ada juga lakukan pose yoga stretch a pose. Yang simple, kayak forward fold, bungkuk relax kayak boneka kain, atau child's pose. Ini bantu banget nenangin sistem saraf. Wah, banyak juga ya pilihannya. Tapi mungkin rasanya susah yang nginget semua ini pas lagi emosi tinggi. Nah, makanya. Karena itulah buku ini nekenin banget pentingnya membuat rencana kurangi berteriak pribadi Anda. Bikin rencana? Maksudnya gimana? Jadi, kita siapin semacam peta darurat sebelum badainya datang. Istilah kerennya pre-commitment. Peluang kita berhasil pakai strategi tadi itu jauh lebih gede kalau kita udah mikirin dan nentuin dari pas lagi tenang. Oh, jadi nggak ngapalin semua, tapi pilih 3-4 strategi dari toolkit tadi yang paling gue banget gitu ya, terus ditulis. Betul sekali. Mungkin rencana Anda isinya 1. Ucapin mantra, tenang, tenang. 2. Kalau masih panas, menjauh ke kamar mandi sebentar, cek anak aman dulu ya. 3. Lakuin 3 kali napas 5-8. Pilih aja yang paling realistis buat Anda. Bisa juga tambahin ide lain dari buku. Misalnya coba ngomong bisik-bisik aja daripada teriak, atau mutusin buat nunda dulu diskusi masalahnya sampai Anda dan anak lebih adem. Dan ini butuh latihan ya, nggak bisa langsung jago gitu. Anggap aja ini kayak lagi ngelatih otot baru. Ya awalnya pasti kaku, canggung. Kesadaran itu datangnya bertahap kok. Mungkin nih, pertama Anda baru sadar setelah selesai teriak. Yah, tadi kenapa ya? Ya sering gitu, Aha. Nah terus nanti naik level. Mulai sadar pas lagi teriak. Wah, ini udah bagus karena Anda bisa milih berhenti di tengah jalan. Sampai akhirnya, Anda bisa nangkep sinyalnya sebelum meledak dan langsung ngeluarin jurus dari rencana Anda tadi. Ini proses, fokus aja sama kemajuan, sekecil apapun itu. Manfaatnya pasti kerasa banget ya. Bukan cuma rumah jadi lebih adem ayem aja. Jauh lebih dalam dari itu. Pertama, jelas hubungan Anda sama anak jadi lebih kuat. Anak jadi ngerasa lebih aman secara emosional sama kita. Kedua, dan ini menurut saya warisan yang paling penting, kita jadi role model. Contoh ya? Iya, anak itu belajar cara ngeluar emosi sulit bukan dari kita ceramahin, tapi dari ngelihat gimana cara kita melakukannya. Mereka ngerekam itu. Kayak kisah Valerie di buku ini ya, yang pas anaknya tantrum parah, dia bisa tetap tenang karena dia sadar, oh ini bukan serangan pribadi ke saya, anak saya lagi kesulitan ngungkapin perasaannya. Gitu kan ya? Tepat sekali. Kesadaran itu mengubah segalanya buat Valerie. Dia jadi bisa hadir buat anaknya dengan empati, bukan reaktivitas. Itu nunjukin dampak nyata kalau kita beneran coba terapin prinsip-prinsip ini. Oke deh, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari diskusi bab 2, Raising Good Humans ini. Jadi jelas banget, kalau pemahaman soal barang bawaan kita itu penting banget ya buat ngenalin akar pemicu emosi kita. Betul. Dan menyadari kalau teriak itu nggak efektif, malah bisa ngerusak, itu juga kesadaran penting. Terus yang paling bisa langsung kita coba, pakai strategi konkret buat ngademin kepala pas lagi panas. Entah itu menjauh, goyangin badan, ngomong ke diri sendiri, atau fokus sama napas. Dan jangan lupa,
Bikin rencana respons pribadi Anda. Pilih beberapa strategi andalan yang paling mungkin Anda lakukan. Tulis. Ini kayaknya perjalanan panjang ya, bukan sprint? Tentu saja. Ingat, ini latihan terus-menerus. Bakal ada hari baik, pasti ada juga hari di mana kita kepleset lagi. Nah, di saat itulah self-compassion, belas kasih ke diri sendiri, jadi penting banget ini dibahas lebih lanjut di bab lain sih. Intinya, jangan nuntut diri jadi sempurna. Hargai setiap langkah maju, sekecil apapun. Setiap momen di mana Anda berhasil merespon sedikit lebih sadar dari sebelumnya, itu udah kemenangan. Oke, sebagai penutup nih, kami pengen lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba deh, ingat satu situasi pemicu yang belum lama ini Anda alami. Dari berbagai strategi yang tadi kita obrolin, menjauh, goyangin badan, mantra, nafas, ngomong ke diri sendiri, kira-kira mana satu atau dua yang rasanya paling mungkin Anda coba? Kalau situasi serupa kejadian lagi? Dan coba bayangin sedikit aja, gimana ya kira-kira interaksi itu bisa berubah kalau Anda berhasil nyoba strategi itu? Nggak perlu dijawab sekarang kok, bawa pulang aja buat direnungkan. Semoga pendalaman kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya. Atau mungkin alat baru ya, buat mengarungi lautan pengasuhan yang kadang berombak kencang ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pendalaman berikutnya.